Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du, jamaah maghrib, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Tadi sempat diguyur hujan, ragu nih kalau hujannya deras gimana gitu. Tapi alhamdulillah, ternyata Allah mudahkan kita untuk hadir ya. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Saya dimudahkan dalam kebaikan, Bapak Ibu sekalian senantiasa juga dimudahkan dalam kebaikan, dan kita akhirnya berkumpul dalam kebaikan. Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sempat kita sudah selesaikan surat Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, yang mengandung banyak, hampir mengisi seluruh Al-Quran, Fatihah, yang kadang-kadang si pembaca ini tidak menyadari apa yang dia baca. Padahal kalau kita lihat, kalau kita dengarkan banyak hadis-hadis Nabi itu kalau membaca surat Al-Fatihah itu pelan, tartil, tajwidnya betul-betul diperhatikan. Nanti sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nah itu mulai nanti. Kalau di tempat saya sana, satu tarian nafas itu Al-Fatihah, bahkan bisa lebih. Masya Allah ya. Saya tidak tahu kenapa kok harus seperti itu ya. Satu saat Nabi SAW salat malam. Ketika terbangun, Aisyah ini terjaga, dia meraba-raba. Loh, kok tidak ada suamiku di sampingku? Kenapa? Kalau sekarang masih kita alhamdulillah ada lampu ya. Luar biasa nih tangan kita jemaah sekalian. Tanpa kita melihat, kita bisa oh ini botol, ini tempat kacamata. Ya karena kita melihat. Seandainya tidak pun kita bisa merasakan, oh ini di tengah malam, oh ini kulitnya anak saya, oh ini kulitnya istri saya. Tangan kita ini bisa merekam. Bahkan kita bisa mendeteksi suhu dengan tangan ini. Suhu saya pegang kira-kira ini sekitar 30 derajat, 40 derajat. Nanti kalau agak panas baru oh lebih panas lagi. Tapi kalau yang baliknya tidak bisa. Dia tidak bisa mendeteksi suhu. Masya Allah, Allah ciptakan ini. Alangkah ruginya hamba itu kalau dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia telah turunkan kepada kita Al-Quran. Dia berikan contoh yang terbaik untuk tokoh penyampai itu, sehingga kita mudah untuk menirunya. Mudah-mudahan kita mampu meniru contoh terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam salah satu hadis, saya sedikit menyinggung masih Al-Fatihah sedikit ya, sebelum kita masuk surat
Al-Baqarah. Wa fil hadis al-qudsi qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Hadis itu masih ada yang panjang. Dari beberapa ayat, 4 ayat yang dibacakan itu, hamba itu memuji Allah. Memang kaifiyah adab kita untuk meminta, Allah ajarkan kita memuji dulu. Rasulullah SAW pun demikian. Ketika dia hendak meminta kepada Allah, dia memuji dengan asmaul husna, dengan ayat-ayatnya, dengan sifat-sifat Allah. Kemudian mengaturkan apa yang dia inginkan. Kita pun demikian kan. Pertama kita memuji diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji. Kemudian kita meminta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah jalan petunjuk-Mu, berikanlah jalan yang lurus. Bukan kita tidak tahu, bukan kita ragu terhadap agama itu, bukan seperti kata orientalis. Orang Islam itu orang yang ragu, dia tidak tahu jalan yang benar, maka dia selalu minta kepada Tuhannya, ihdinas siratal mustaqim. Keliru. Justru kita ini makhluk yang lemah, mudah hati ini bergejolak. Pagi bisa iman, duha bisa kufur. Duha bisa iman, siang bisa kufur. Siang bisa iman, nanti asar bisa kufur. Karena kita punya sesuatu dalam diri kita, hati, yang dia mudah bergejolak. Tadinya guyonan tidak apa-apa, tapi begitu umur 40-50 tahun mudah tersinggung hati. Maka kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk jalan yang lurus. Karena Engkau berikan kami itu kebebasan untuk memilih, maka berikanlah kami cara untuk memilih yang baik sesuai yang Engkau inginkan. Kita meminta kepada Allah. Wa adamu hadha tadbir wal in'am wajtahada an taqra'a fi salati wa ghairiha ala muqtin wa tamahul. Semestinya membaca Al-Fatihah di dalam salat itu dengan penuh mukth, dengan penuh pendalaman, watamahul, dan kehati-hatian, perlahan, wa khusyu'in wa tadallul, dan penuh dengan perasaan khusyuk dan merendah. Wa antaqifu ala ru'usil ayat, dan kita berhenti setiap akhir daripada tidak di atom sambung terus sampai akhir. Itu Rasulullah SAW begitu. Wa antaqifu ala ru'usil ayat wa ta'tid tilawatu haqqiha min at-tajwid aw an-nuqmat. Berikanlah hak kepada Al-Quran itu, kepada Al-Fatihah itu. Kapan dia hendak berhenti, kapan dia hendak dilanjut, dengan cara tajwid. Atau di ayatnya Allah menegaskan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kalau ada kaidah tajwidnya, ya kita gunakan. Min ghairi takallufin wala tafridin washtighali bil alfadhi 'anil ma'ani. Sibuk memperdalam makna-makna dari apa yang dia baca. Ikhwati fillah rahimakumullah. Saya kan interaksinya di kampung ya. Kampungnya kadang-kadang membaca atau menunggu qomat itu membaca bacaannya itu luar biasa ternyata. Tajwidnya ngawur, ilmu rungon. Pertama mungkin mestinya mendengar, tapi harusnya dia mau belajar apa yang diucapkan itu mestinya dibaca. Apa sih? Oh, bacaan sholawat. Lihat apa artinya itu. Jangan-jangan yang kita ucapkan itu mengandung arti kemusyrikan. Harus memahami apa yang dia ucapkan. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dia melantunkan lafaz-lafaz kesyirikan. Gimana? Kontradiktif ya. Baik, kita awali surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah min atwalis suwaril Qur'ani 'ala al-itlaq.
termasuk salah satu surat yang terpanjang di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Wahia minas suwaril madaniyah allati tughni bijanib tasyri', yang banyak surat madaniyah ini banyak berbicara tentang syariat. Sya'niha ka sya'ni sa'ili suwaril madaniyah, seperti halnya umumnya surat-surat madaniyah. Allati tu'aliju an-nizam al-qanin wa tasyri' allati tahtaju ilaiha al-muslimuna fi hayatihim al-ijtima'iyyah, yang itu menjadi pedoman pegangan aturan hukum tentang orang-orang muslim yang dia membutuhkan hidup bermasyarakat istimaiyah, hidup bermasyarakat di Madinah. Kalau surat-surat Makkiyah biasanya akhir-akhir itu ya, juz-juz yang terakhir itu banyak berbicara tentang akidah, penguatan akidah, tergantung pendekatan. Kalau di awal-awal ini kebanyakan surat-surat Madaniyah, kalau akhir-akhir Al-Quran itu surat Makkiyah kebanyakan. Ya, kalau surat Madaniyah ini banyak berbicara tentang aturan, hukum, kemudian cara bermasyarakat. اشتملت هذه السور الكريمة على معظم الأحكام التشريعية في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وفي أمور الزواج والطلاق والعدة وغيرها من الأحكام الشريعة. Jadi di Al-Baqarah ini cukup lengkap, berbicara ada tentang akidah juga, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlak, urusan azwaj, umur azwaj, urusan rumah tangga, suami istri, wa talaq, urusan tentang talak, perceraian, wal iddah, tentang iddah, wa ghairiha min al-ahkam asy-syar'iyyah, dan urusan lainnya terkait dengan aturan hukum dalam Islam. Waqad tanawalat al-ayat fil bad'il hadits an sifatul mu'minin, juga berbicara tentang sifat-sifat orang mukmin, wal kafirin, dan sifat-sifat orang kafir, wal munafiqin, dan sifat-sifat munafik. Wa wadhahatil haqiqatil iman, juga menjelaskan tentang hakikat keimanan, wa haqiqatil kufr wa nifaq, hakikat tentang kufur dan nifaq, munafik. Lil muqarnati baina ahli sa'adah wa ahli syaqa, untuk mengetahui perbedaan atau bahkan mungkin persamaan atau perbedaan antara penduduk yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang mendapatkan kebahagiaan, dan orang yang mendapatkan penderitaan. Juga berbicara tentang bapak manusia Adam. Nanti pembicaraan tentang Adam dan iblis itu kurang lebih Allah menyinggung tentang iblis ini hampir di beberapa tempat di Al-Quran. Hampir ada 60 atau 70 tempat yang akan berbicara tentang percakapan Allah dan Adam, Allah dan iblis. Wa ma jara 'inda takwini min al-ahadits al-mufajiat al-ajibah allati tadullu 'ala takrimi Allah jalla wa 'ala li naw'il bashar. Juga tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, makhluk yang Dia ciptakan. Kemudian juga berbicara tentang Bani Israel, yaitu Yahudi, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Li'annahum kanu mujawirina lil muslimina fil Madinatil Munawwarah, karena pada saat itu orang Yahudi itu masih bertetangga dengan orang-orang Muslim yang ada di Madinah. Fanubihatil mu'minin ila khabar khayfihim wa makrihim wa ma tantawi ala alai nufusihim al-syarirah minal umal ghadu wal khiyanat. Juga memberikan pelajaran kepada kita di Al-Baqarah ini, surat Al-Baqarah, bagaimana sifat aslinya orang-orang Yahudi itu. Kita berhati-hati bagaimana sikap perilaku mereka dalam bermuamalah yang penuh dengan pengkhianatan, penistaan, bahkan hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqdil 'uhud wal muwafiq, juga tentang pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Baik ya, saya
mulai aja surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. 5 ayat dulu, kalau masih ada cukup waktu nanti saya tambahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait alladhi taqra'u fihi suratul baqarah. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'u suratul baqarah fa in akhadaha barakah wa tarakaha hasan wa la yastati'uha al-baqalah yani as-sihr. Rawahu Muslim fi sahihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian menjadikan rumah kalian itu laksana kuburan, sepi, tidak ada bacaan apa-apa. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul baqarah. Sungguhnya syaitan akan menghindar, lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya mungkin kalau nggak bisa satu surat, paling nggak awal, kemudian ayat kursinya, kemudian akhirnya, atau ambil ayat kursinya. Syukur kalau hafal juz 1, juz 2 dan juz selanjutnya ya, kita bacakan. Atau kalau kita di pagi hari dan petang hari itu kan kita makfurat, kan ada ya, awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, dilanjutkan setelah ayat kursi beberapa ayat, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Itu kan bagian dari al-ma'thurat, kita bacakan. Kemudian sabda Nabi yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'u suratul Baqarah, bacalah kalian surat Al-Baqarah. Fa in akhadaha barakah, apabila kalian membacanya, mengambil bacaannya, maka kalian akan mendapatkan barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Di rumah itu ada ketenangan. Rumah yang tenang itu malaikat juga senang. Baiti jannati ya. Kita awali dengan salam, kemudian tidak ada hiruk pikuk urusan yang beraneka ragam. Rumah itu tenang, itu malaikat juga senang. Wa tarakaha hasanah, dan meninggalkan membaca surat Al-Baqarah adalah satu kerugian. Wala yastati'uha al-baqalah, dan tidak akan masuk ke dalamnya, tidak akan mencapai rumah yang ada surat Al-Baqarah itu al-baqalah, yakni as-sihr, sihir. Berarti kan kayak semacam kita meruqyah diri, kan? Kita baca surat Al-Baqarah. Tidak akan mungkin masuk sihir itu masuk ke dalam rumah kalau rumah itu ada dibacakan surat Al-Baqarah. Rawahu Muslim fi sahih, hadis ini riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ibtada'at as-surah al-karimah bi dzikri awsafil muttaqin
Wabtada as-surati bil hurufil muqatta'ah alif lam mim, dimulai dengan huruf yang terpenggal alif lam mim. Wa tasdiruha bi hadhil huruf al-hijaiyah yuhdafu anzarul mu'arridin an hadzal Qur'an. Memang ada beberapa pemahaman, ada beberapa penafsiran tentang awal-awal surat ini. Tapi umumnya para mufassir mengatakan itu adalah min i'jazil Quran, dari mukjizatnya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada ha mim, ada alif lam mim shad, dan seterusnya ya. Banyak surat-surat di Al-Quran itu yang diawali dengan huruf-huruf yang muqatta'ah, yang terpotong-potong. Yaqulul 'allamah Ibnu Katsir rahimahullah, innama dzakarat hadhihi al-huruf fi awail suwar bayanan li'ijazil Qur'an. Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan, sungguhnya dengan disebutkannya huruf-huruf awal surat ini, alif lam mim ini, adalah merupakan satu bentuk mukjizat Al-Quran. Wa annal khalqa 'ajizuna 'an mu'aradatihi bimithlihi. Karena sesungguhnya apa yang Allah ciptakan itu mengandung untuk melemahkan bagi orang-orang yang hendak melawannya, hendak menandinginya, mu'aradatihi bimithlihi, yang bahkan Allah katakan, seandainya kalian kumpulkan wahai manusia dan jin sekalipun, kalian tidak akan mampu membuat satu ayat dari Al-Quran yang semisal Al-Quran. Bahkan Allah, seandainya kalian mampu, lakukan, datangkan satu ayat saja kalian mampu. Walihada kullu suratin iftatahat bil huruf fala budda yudhkara fiha al-intisarul Quran wa bayan i'jaz wa uzmati mithl. Maka sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah itu adalah merupakan bentuk keterangan yang suatu mukjizat dari Al-Quran. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah melanjutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab itu tiada keraguan di dalamnya. Hadzal Qur'an munazzalun 'alaika ya Muhammad wal kitabul ladzi la yudanihil kitab. Kitab yang diturunkan kepada Muhammad adalah satu kitab yang tidak akan mungkin yudanihi kitab, tidak akan mungkin mampu disepadani, disamai dengan satu kitab pun. Maka kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah, ada dalam surat, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Surat apa itu? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, juz 29 apa 28. Coba saya baca ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diancam oleh Allah, hai Muhammad, seandainya engkau mengadakan satu ucapan, menambah satu ucapan dari Al-Quran yang tidak aku wahyukan kepada engkau, maka pasti akan aku potong urat nadimu, kata Allah. La akhadna minhu bil yamin, maka pasti akan aku potong urat nadimu, kata Allah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita,
nggak berhati-hati gitu kita lebih bahaya. Surat Al-Qalam coba ya saya lihat. Surat Al-Haqqah. Al-Haqqah surat yang ke-69 ayat yang ke-44 sampai 46 ya. Surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat yang ke-44 sampai 46. Itu Rasulullah SAW diancam oleh Allah kalau mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diturunkan, diwahyukan oleh Allah, maka pasti akan dipotong urat nadinya. La raiba fihi ay la syak fi annahu min indillah liman tafakkurin wa tadabburin. Tidak ada keraguan di dalamnya, dari Allah untuk orang-orang yang mau berfikir dan mau tadabbur. Au ulqiya au al-qasam wa huwa syahid, atau dia mau menggunakan pendengarannya. Jadi Al-Quran ini untuk orang-orang yang mau berfikir. Liman tafakkara fatadabbur. Maka kata Nabi, saya lanjutkan lagi tadi yang Aisyah terbangun tadi. Kata Nabi satu saat sholat malam menangis didapati Aisyah. Kemudian datang waktu subuh, Bilal sudah kumandang azan pertama. Kemudian datang ke rumah Rasulullah SAW memanggil Nabi SAW untuk segera datang ke masjid. Tidak dijawab. Beberapa salam tidak dijawab. Akhirnya setelah salam ketiga kemudian Rasulullah keluar dengan linangan air mata. Maka Bilal bertanya, kenapa Rasulullah kau menangis? Wahai Bilal, sesungguhnya telah datang kepadaku satu surat di Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Kemudian Rasulullah mengatakan, fawail liman qara'aha wa lam yufakkir fiha. Maka celakalah orang yang membacanya dan dia tidak berpikir apa yang dia baca. Nah, kalau kita balapan khatam Al-Quran kan khawatirnya kita tidak berpikir apa yang kita baca. Nabi SAW ketika membaca ayat tentang surga bergembira, cerah wajahnya. Tapi ketika membaca tentang ayat-ayat neraka, sedih, bahkan menangis beliau. Orang mukmin itu mesti orang yang berpikir. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ya. Kamu jangan melakukan suatu perbuatan yang kamu tidak punya ilmu, tidak punya referensi, tidak punya acuan. Karena ketahuilah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, itu semua akan ditanya oleh Allah. Penglihatan itu akan ditanya oleh Allah, pendengaran itu akan ditanya oleh Allah, bahkan hati itu akan ditanya oleh Allah. Bahkan dia sebelum ditanya mereka sudah melaporkan kepada Allah. Surat Fussilat. Kulit, pendengaran, mata, hati, ini semua melapor kepada Allah tentang apa yang sudah disentuhnya. Kalau kulit itu dia menyentuh, kita megang ini, dia lapor kepada Allah, ya Allah hari ini aku digunakan untuk ini ya Allah. Maka kalau hari ini kita
sibuk dengan alat komunikasi kita tuh HP itu, nanti dia akan lapor kepada Allah. Dia bersaksi kepada Allah. Surat Yasin itu, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut ini keluh, tidak bisa untuk berbicara. Bagaimana mau berbicara? Lihat catatan amalnya itu semua detil. Detil kan? Surat Al-Kahfi ayat 49. Surat Al-Isra ayat 13. Kan detil. Semua memori ini dikeluarkan. Hari ini kalau kita keluarkan kartu kita dari HP, terus ditaruh di laptop, terbaca semua yang kita browsing, yang kita terbaca semua. Dia merekam itu. Hari ini, jangankan dikeluarkan, beberapa saat aja sebelum kita browsing apa, nanti istri lihat, ayo Abi baca, Abi lihat apa, ayo Abi itu HP-nya. Kelihatan dia merekam dulu. Apalagi kalau SIM cardnya dikeluarkan, dimasukkan ke dalam laptop, terbaca semua apa yang sudah kita gunakan dengan alat itu. Ya kan? Bagi Allah ini merekam, ini kulit itu, mata, pupil mata kita itu merekam, telinga, gendang telinga itu merekam. Memori kita ini, otak ini, dia juga merekam. Sebelum Allah bertanya itu, mereka sudah lapor dulu kepada Allah, berbicara, dibuat berbicara oleh Allah. Nah, sekarang apa kamu mau? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, akhir surat Az-Zumar. Ya, setelah membaca catatan amalnya, ya memang saya pantas ya Allah masuk ke dalam neraka. Mas pantas, saya nggak pantas jadi penduduk surga, izin. Lah gimana? Catatan amalnya merah semua. Mau minta surga kepada Allah. Ya makanya ketika kesempatan hari-hari ini kita masih ada nafas ini, Allah masih memberikan rahman dan rahimnya, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Kata Allah, ghafirudz dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqab. Tapi Allah mengawali dengan ghafirudz dzanbi. Dia saja zat yang mampu mengampuni seluruh dosa. Wa qabilit taub, dan menerima taubat hambanya. Tapi dia juga mengatakan syadidil iqab, siksanya sangat dahsyat. Satu saat ada seorang Arab datang ke Umar. Wahai Umar, dulu saya telah membunuh orang. Qataltu nafsan. Bagaimana Umar? Kata Umar, iya, minta ampun pada Allah, bertaubat kepada Allah. Dibacakan surat Al-Ghafir. Ghafirudz dzanbi wa qabilit taub syadidil iqab itu. Ya gimana, orangnya sudah bunuh orang, istrinya sudah meninggal, anaknya sudah tidak tahu di mana, keluarganya sudah tidak tahu. Kita mau minta maaf ke siapa? Orang itu mau minta maaf ke siapa? Kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Atau sebaliknya, kita berinisiatif meminta maaf, tapi orang itu tidak mau memaafkan kita. Kita sudah berusaha minta maaf, tapi orang itu tidak mau memaafkan. Kita datang kepada Allah, Afuwun Karim itu loh. Kita datang kepada ya Allah, aku sudah mendatangi hamba-Mu itu ya Allah, tapi dia tidak mau memaafkan. Hanya Engkaulah yang Afuwun Karim. Ya aku minta maaf kepadamu. Engkau yang menggenggam hati hamba, Engkau yang menggenggam jiwa-jiwa hamba-Mu. Ya aku minta maaf kepadamu, mohon maaf, mohon ampun kepadamu.
la syakka fi annahu min indillahi muttafaqun hudan lil muttaqin ay hadin lil mu'minin al muttaqin ay alladzina yattaquna sukhtallahi bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa yadfa'una 'adabahu bi ta'atihi. Al-Quran itu la raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Allah yang mengatakan. Kalau ada orang yang menyatakan dirinya bertakwa, dia tidak mau menggunakan Al-Quran itu sebagai hudan, berarti mafhum mukhalafahnya atau makna tersiratnya dia bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa sesuai definisi Allah ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai hadin, sebagai petunjuk. Hadin lil mu'minin al-muttaqin alladzina yattaquna sukhtallah, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa, takut akan kemurkaan Allah, bimtithali awamiri, dengan merealisasikan, mewujudkan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, wa yadfa'una 'adabahu bi ta'atihi, dan mencegah dia mendapatkan siksa Allah dengan cara taat, tunduk patuh, taat kepada Allah. Qala Ibnu Abbas al-muttaqun humul ladzina yattaquna syirk. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri daripada kesyirikan, takut akan tergelincir kepada kesyirikan, menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Wa ya'maluna bi ta'atillah, dan dia berbuat, beramal karena ketaatannya kepada Allah. Humul muttaqun, itu kata Ibnu Abbas. Qala Hasan al-Basri, maka Imam Al-Hasan al-Basri mengatakan, ittaqu ma hurima alaihim wa addu ma fturida alaihim. Takutlah, jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah, dan laksanakanlah apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu al-muttaqin. Kemudian thumma bayyana ta'ala sifati haula'il muttaqin faqala. Kemudian Allah juga menjelaskan siapa humul muttaqun alladzina yu'minuna bil ghaib. Di awal tadi saya jelaskan bahwa saya sampaikan bahwa surat Al-Baqarah ini menjelaskan sifat-sifat orang yang muttaqin. Maka Allah menjelaskan man humul muttaqun alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, dia adalah beriman kepada yang gaib. Ay yusaddiquna bima ghaba anhum wa lam tadrukhu hawasihim min al-ba'd wal jannah wan nar was sirat wal hisab. Dan al-muttaqun itu adalah orang-orang yang membenarkan, yusaddiquna bima ghaba anhum, membenarkan apa yang dia tidak bisa mengindranya. Walam tadruku hawasihim, karena kemampuan indranya terbatas tentang urusan kebangkitan, bahwa manusia kelak akan dibangkitkan oleh Allah, wal jannah, dan juga tentang surga, wan nar, dan juga tentang neraka, was-sirat, dan juga tentang as-sirat, wal hisab, dan juga tentang perhitungan. Rasulullah SAW ketika selesai dikembalikan oleh Allah, selesai melaksanakan Isra Mi'raj, ditanya, bagaimana Nabi? Maka Nabi hanya mengatakan dua kalimat saja, ma amaru i'malu wa ma naharu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan. Apa yang dilarang olehnya, tinggalkan. Ya pasrah pokoknya kepada Allah gitu. Apa yang menjadi perintah Allah, laksanakan, tidak usah macam-macam.
wa ghairi dzalik min kulli ma akhbara anhu al-Qur'an aw Nabi alaihi salatu wassalam, dan seluruh peristiwa yang dikabarkan oleh Al-Qur'an ataupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bil ghaib. Kadang-kadang kemampuan otak kita ini kan terbatas karena kita tergantung memori yang diisi. Kita kan selalu di kepala kita kan ruang waktu, dimensinya kan gitu, ruang waktu, mesti semua ada ruangnya. Kita tidak bisa membayangkan, belum ada di kepala kita sesuatu yang tidak beruang. Di kepala kita belum ada, karena kita belum pernah melihatnya. Atau sesuatu yang di luar tanpa ada urusan dengan waktu. Kita mesti urusannya waktu, berapa menit, berapa detik, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Parameter di luar itu kita nggak punya. Padahal Allah itu di luar semua itu. Malaikat di luar itu, di luar dimensi ruang dan waktu. Masuk Isa. Baik. Satu sifat orang-orang yang muttaqin baru saja ya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan sifat orang yang muttaqin, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami Al-Qur'an. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.